Start. Kau sedang dulu. Kemarin sedang dulu. Kemarin kau sedang dulu. Gimana? Aku itu. Oh, itu. Dengan kita apa? Dengan kita. Tak, dengan kita. Dengan kita. Ambil itu. Masuk dalam. Masuk. Style. Okay. Out of the box. Okay. Sama sih. Itu. Orang ini. Maksudnya dari sisi iman tidak kurang daripada 42 kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Dawud,
Usama dengan Al-Bazar, Sadar Ahmad bin Hanbal, Usama bin Abi Syaibah, Riyadhus Shalihin, Bapak Jalul, Said bin Mansur. Lebih dari 17 sekian macam kita dalam hadis yang pentingnya kita mengamalkannya. Kita kehidupan daripada kita dalam hadis dan daripada kitab dengan satu buah hadis saja. Jadi dengan kita kampung sanad dengan kita mendapatkan tujuan daripada pengajian kita itu adalah satu sudah tentu mengamat dengan perhatikan. Kita ini dibaca untuk orang-orang yang sudah berumur. Kenapa? Sebab kita hadis yang kita kumpulkan itu adalah bacaan orang-orang yang sudah menguasai latar belakang ilmu hadis yang cukup dan memadai satu, dan menguasai dalam bahasa Arab dua. Tapi kemarin SMS telepon permintaan daripada kawan kita di sini agar pada perjumpaan kita di pagi hari ini ada oleh-oleh yang dapat kita bawa balik ke pondok, ke madrasah, ke rumah kita masing-masing. Jadi dicanangkan untuk dibuat pengajian daurah. Ini dengan Syekh baru saja buat daurah kita di Masjid Al-Muhammadi. Besertanya kira-kira lebih daripada 500 orang, hampir rata-rata semuanya sudah berumur minimal dalam 15 tahun ke atas. Jadi yang kecil bagi tumpuan, jangan kacau pengajian kami. Jangan bersimpang, jangan tengok sana tengok sini, jangan melakukan hal-hal yang membuat suasana di pengajian kita jadi tidak selesai, jadi tidak benar. Duduk saja, kalau tak paham pun pakai satu. Dengar dulu, mudah-mudahan nanti pada suatu ketika paham berbicara dari yang bicarakan. Sebab ada antaranya hal-hal yang mungkin juga daripada kemampuan kita untuk mencerna tentang hadis yang pertama misalnya nanti jumlah bilangan perempuan berbanding laki-laki, satu orang laki-laki mengayomi melindungi 50 orang perempuan. Itu kenapa? Jadi kenapa untuk kita sebutkan kenapanya mungkin agak dewasa pembicaraannya dengan usia kalian kecil-kecil masih dalam 12 tahun. Dan ini akan memakan masa, insyaallah kita duduk di sini dalam 1 jam 15 menit dengan mereka. Lepas kita melaksanakan dan kita sambung kembali. Jadi saya minta kamu konsentrasi, fokus, dengarkan. Kalau tak boleh paham pun dengarkan dengan baik pembicaraan yang kita bicarakan. Sebab kenapa? Sebab kita tidak mengomentari, kita komen tentang ungkapan kata-kata daripada seorang kiai, seorang guru, seorang ulama, seorang bapak, tidak. Tapi yang kita komen dan kita pelajari pada pagi ini adalah untayan mutiara mutiara hikmah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insan yang senantiasa kita sebut, manusia yang senantiasa kita slogankan dan juga kita lanturkan dengan lantunan kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perkataan beliau inilah yang kita kaji dan kita bahas bersama. Jadi mudah-mudahan yang walaupun mungkin ada sebagian perbincangan yang kita bicarakan nanti tidak begitu dapat dicerna oleh kalian ikuti saja pengajiannya.
Dan yang membawa handphone dimatikan. Kalau kita bahasa dimatikan, dimampuskan. Paham bahasa mampus? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sasaran pertama 40 buah hadis daripada 40 macam kitab. Supaya dengan kita mempunyai ring yang luas. Kalau seandainya penerangan mesin itu daripada beberapa berita dan juga daripada beberapa waktu, penerangan dan cahayanya daripada sana sini, tentu dengan pancaran cahaya yang banyak dan itu akan menerangi suasana di dalam mesin jadi terang benderang. Beda hanya kalau lampunya yang selangkah satu. Jadi kita ini mendapatkan bentuk kata melalui penghubung atau juga dengan jalur yang sampai kepada ulama-ulama yang memang mereka itu sudah sampai kepada Allah Jalla wa'ala dengan makrifahnya, dengan asrarnya, dengan akaidnya, dengan ilmuannya, dengan kedekatannya, dengan ketakwaannya. Memang orang-orang hebat. Satu persatu kita di Malaysia keseluruhan, bahkan kita di Nusantara keseluruhan masih belum mampu untuk menandingi kehidupan salah-salah daripada mereka. Seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Apa yang tengok masjid nanti di gambar. Tengok Syekh sini ke depan. Nih. Ubah cantik, lautnya cantik, desainnya cantik, kapalnya cantik, semuanya cantik. Jadi nanti lepasnya ada gambar-gambarnya. Nak tengok teman-teman pun telanjang. Sekarang kita belajar dulu, jangan tengok sana tengok sini. Seandainya hati tahu kecil-kecil sangat itu mungkin hati tak nak buka kitab. Baca kitab dengan ceramah beda dengan kuliah. Kenapa? Sebab ada adat-adat tertentu yang perlu kita lakukan. Duduk seperti ini dalam beberapa jam, di mana muka Imam Malik bin Anas rahimahullah taala pucat, pekat, nampak kelihatan letih, nampak kelihatan sakit, seperti ada suatu gangguan yang mengganggu. Berakhir pengajian, ternyata dia tunjukkan bekas gigitan kawat di kaki, kawat jengking, digambarkan daripada dalam 17 depan. Dengan satu persatu gigi akan tunggal mana, bukan tengok sana tengok sini. Ingat, bukan tengok sana tengok sini. Dengan 17 gigi dan kalah dari itu yang satu persatu mampu untuk mematikan, tetaplah tidak bergerak. Tak bergerak. Orang tanya kenapa tuh guru mengajar diberhentikan saja. Kata demi untuk menghormati hadis Rasulullah yang diriwayatkan. Ini pendapat seperti ini kita ingin wujudkan kembali dalam pengajian kita supaya saya mendidik di Mesir ribuan ramai, tapi yang seribu dari Kabupaten balik ke daerah ke wilayah masing-masing masih belum mampu untuk mewarnai umat. Justru mereka yang terumbang-ambing dengan suasana dan keadaan di masyarakat. Yang tadinya desainnya bagus, yang tadinya pemikirannya bagus, yang tadinya hidupnya bagus, justru terumbang-ambing dengan budaya dan suasana keadaan yang sepatutnya mereka orang yang mampu untuk memberikan muara dan kawan kepada umat, tapi justru mereka yang terumbang-ambing. Kenapa? Sebab pada masa belajarnya untuk dapat sijil, pada masa belajarnya hanya sekedar untuk mendapatkan gelar, pada masa belajarnya tidak lebih daripada untuk mendapatkan agar kalian menjawab jawaban atau boleh menjawab soalan dalam pemeriksaan itu saja. Akhirnya dari Allah bagi sihir, tapi ilmu tak ada, keberkatannya tidak ada. Kita tidak mau yang walaupun nanti tak lama-lama, tapi ilmu kita berberkah. Sedikit dengan ilmunya kalau kita amalkan itu lebih berarti daripada segala-galanya. Jadi itulah antara daripada tujuan kita ini kita persembahkan kepada kawan-kawan saudara, tapi kita terhubung dengan sejumlah tidak kurang daripada 40 macam kitab hadis dan terhubung dengan 40 para ahli ulama aulia dan salihin, ulama-ulama yang memang betul-betul pakar spesialis dan patut untuk dikatakan hafiz, al-hafiz, bukan hafal Al-Quran,
ayat ilmu agama berkurangan. Wa yadhhabul jahlu. Kenapa ilmu agama jadi berkurangan? Satu, peminatnya tak ramai mana disebabkan karena ilmu agama yang didirikan oleh pemerintah, oleh kerajaan, oleh masyarakat, korporat, orang-orang VIP, orang-orang elit tak akan berkenan untuk mengantar anaknya mengaji agama, mempelajari Al-Quran dan hadis secara detail atau juga secara intensif, agar bagaimana penguasaannya terlebih dulu dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Prancis, dengan bahasa Jepang. Orang tuanya dari hantar anaknya ke British dulu, hantar kemana? Kita hantar ke UK, kita hantar ke London, hantar ke Amerika, Prancis, Spanyol, Kanada, Eropa selamanya, sehingga anak itu menguasai bahasa asing. Memang menguasai dengan bahasa Inggris luar biasa, tapi dalam waktu yang sama kitab-kitab agama yang murni itu ditulis dengan bahasa Arab. Menguasai bahasa asing, akhirnya dia juga menguasai budaya asing, kehidupan orang-orang asing. Balik Malaysia, karena dia ada pangkat, karena dia ada tekal, karena dia ada pengalaman luar, akhirnya dipilih hidup menjadi pemimpin negara. Tapi dia jahil tentang ilmu agama, tidak tahu tentang hukum hakam. Yang akhirnya ketika mereka yang diberikan wewenang berleluasa oleh orang ramai, maka yang berlaku kejanggalan-kejanggalan, hal-hal yang negatif dengan kasbarnya, dengan pelancurannya, dengan minuman kerasnya, pergaulan bebasnya, macam-macam hukum hakam, macam-macam perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupan, semuanya benda-benda yang negatif, hal-hal yang janggal. Bagaimana dengan mereka boleh menyebarkan sampai kepada memasyarakatkan dan membudayakan hukum hakam dan juga ilmu-ilmu agama yang pada saat mereka sendiri tidak pernah mempelajarinya, melainkan mereka dapat daripada orientalis, mereka dapat daripada orang-orang barat yang orientalis itu sendiri, yang walaupun dia hafal Al-Quran, hafal hadis, tapi dia tidak beriman dan tidak percaya kepada Allah. Dia mempelajari Al-Quran dan hadis hanya atas tujuan untuk mengelilingkan dan juga untuk memperangkat kita umat Islam. Waliyahillah. Pemerintah kita dan di mana-mana yang belajar akademik, yang belajar sains, diberikan fasiliti, diberikan pinjaman sampai ratusan ribu RM yang mengajar agama. Tidak ada duit, tidak ada tunjangan, tidak ada bantuan, tidak ada beasiswa, karena bayar sendiri, cari sendiri. Kalau dengan dunia suka olahraga atau gula yang seumpamanya, Masya Allah, tabarakallah, satu kali menyanyi dapat 30.000 RM. Jadi itu guru, jadi kiai, jadi maulana, satu kali khutbah 50 ringgit, 100 ringgit. Jadi mudah-mudahan kita atau kalian tengok. Jadi itu guru tetap pakai motor guru, rumah guru, kereta guru, jadi atlet, jadi pelakon, jadi penyanyi seperti Maui. Konsep dalam 2 jam sudah dapat 30.000. Jadi Siti Nurhaliza konsep dalam 2 jam setengah dapat 750.000 RM di Singapura. Jadi itu guru kumpul uang 750.000, 30 tahun belum terkumpul, mati sebelum terkumpulnya uang itu. Lebih-lebih jadi bukan pada siapa. Kalau menang Datuk Lu Wei Wei, Li Chongwei. Cuk Wibio akan dapat 1 juta daripada kelancaran. 1 juta. Menang 1 juta. Main bola sepak ratusan ribu. Jadi antum, jadi kalian, jadi apa? Jadi pelakon lebih show, jadi penyanyi gabung dengan mereka, dengan Hidas, dengan Maui, dengan Amok. Ada sholat Amok di Malaysia, itu ceritanya. Tapi di akhiratnya macam mana? Dalam kuburnya macam mana?
Perjalanan yang panjang itu macam mana? Tak dipikirkan. Yang dipikirkan dunianya seperti apa. Ini antara daripada yang menyebabkan ilmu semakin berkurangan. Yakinlah ilmu. Kerana orang tidak minat satu. Kerana dengan meninggalnya para ulama, bukan Allah cabut ilmu daripada para ulama, justru Allah cabut ilmu dengan mematikan para ulama. Beberapa waktu yang lalu, Ustaz Fadil Yamani, sebelumnya Dr. Dato' Harudin, sebelumnya Tuan Haji, Tuan Guru Haji Soleh Sik, sebelumnya Tuan Guru Dato' Putri Besar Ratang Matang, sebelumnya Syekh Hatipullah, sebelumnya Tuan Guru Haji Hashim, sebelumnya Tuan Guru Haji Abdul Mutawak. Itu semuanya ulama-ulama besar penjadinya tak ada. Berkurangannya ilmu karena ramainya ulama yang meninggal, berkurangannya ilmu karena tidak ramai orang yang meminati agama, berkurangnya ilmu disebabkan karena diberikan oleh pemerintah dan juga kerajaan. Bagi bulanan kepada pemain bola siapa 300.000, bagi bulanan kepada guru 2.500. Itu pun dah banyak dah. Sebagian 750 aja. Jadi macam mana mereka boleh terjun dengan ilmu agama? Itu sebab yang pertama. Disebabkan karena ilmu berkurangan, akhirnya wayadhara jahlu, kejahilan yang merajalela. Jahil karena bertuhankan, karena tidak belajar agama. Kenapa bertuah-tuahan? Kenapa sumbang mahram? Kenapa minum arak? Kenapa main judi? Kenapa diktator? Kenapa zalim? Kenapa kurang kasar? Kenapa kurang garang? Kenapa? Sebab kita tak pernah belajar agama. Orang yang belajar agama pun kadang-kadang terlanjur, apalagi yang tidak tahu langsung tentang agama. Akhirnya ambil harta rakyat, akhirnya ambil uang kerajaan, akhirnya jadi curang, akhirnya jadi khianat, akhirnya jadi penipu waliyadzubillah. Di mana? Kenapa? Disebabkan karena kekurangannya ilmu agama yang mendidik, yang matangnya dan yang memperkenalkan perjalanan hidup dan matlamat hidup. Kenapa kita diciptakan oleh Allah? Dan yang ketiga, wayazhat asina, karena tidak tahu. Aja mau masalah kepada Allah. Kamu kan anak orang penting di negara ini. Bapak kamu tak sedih, mak kamu tadi bagaimana terbagi dengan zina, dengan tak belajar agama. Akhirnya kemaksiatan berlipat, macam-macam benda berlaku. Segala kemaksiatan yang berlaku dikenakan karena kebodohan yang berlebar, disebabkan karena masyarakat tidak belajar agama. Oh, pandang tentang urusan komunikasi, transportasi, tentang pentampilan hebat, tentang persokanan hebat. Tapi tanya, boleh tak tunjukkan cara berwuduk yang betul? Tak ngerti. Boleh tak baca Quran yang benar? Tak ngerti baca. Ini tidak berebat di negara-negara Islam dewasa ini. Pertama, ilmu yang berkurangan, kejahilan yang berebat, perzinaan, wayaksur an-nisa. Kalau seandainya hubungan laki-laki dengan perempuan itu hanya dengan perantara nikah kawin sahaja, itu pun perempuan akan lebih ramai daripada kaum laki-laki. Apalagi kalau seandainya ada jalur-jalur bebas. Dengan jalur bebas itu seperti berzina, bebas dengan wanita yang itu dengan wanita yang ini. Kalau dengan akad nikah, mungkin saja dengan seseorang yang walaupun diberikan kebebasan wewenang untuk menikah 2, 3 sampai 4, tapi syaratnya adil dan bijak dan juga bergantung kepada kemampuan. Terpaksa dengan 4 buah rumah. Nak kawin 4, 4 buah rumah. 1, 4 buah kereta. 2, 1.000, 4.000. Bangun kena 4 buah. Tenaga kena lebih maksimal. Tapi kalau dengan main perempuan malam, esok dengan yang itu, dengan yang itu, dengan yang itu, dengan yang itu, seminggu sampai 10 yang digauli. Yang penting ada duit. Bukit Bintang, ya. Ancol, Anyai, Anjay,
Bukit Kayu Hitam. Terus banyak sempadan untuk pergaulan bebas. Yang akhirnya kalau dari nikah saja perempuan jadi ramai. Bagaimana kalau ada saluran daripada zina? Kalau dari nikah ada perempuan saja, tapi kalau dari zina banyak. Itu kalau tidak dikubur sudah ramai. Dunia kita ini dengan anak-anak haram yang tidak dikenal siapa orang tuanya. Kembali. Jadi karena dengan pergaulan bebas, perempuan ini kadang-kadang jadi rebutan, dicantik, diseksi. Untuk tak paham apa. Ada sebagian yang tua-tua. Perempuan ini jadi rebutan, karena perempuan ini layanannya hebat. Minta maaf dengan rasanya, seksnya hebat. Akhirnya tiga orang laki-laki bergaduh, tumpuk-menumpuk, ketika dia tewas, mati. Tiga orang laki-laki gara-gara kena perempuan. Yang pada akhirnya laki-laki mati kena peperangan, laki-laki mati kena pertelikahan, laki-laki bergaduh terus terjadi pembunuhan, laki-laki yang naik atas bumbung, laki-laki yang kerja berat, yang bawa trailer, laki-laki yang bawa lori, laki-laki yang kerja keras, laki-laki. Maka kemusnahan banyak dengan kaum laki-laki disebabkan dengan banyaknya kematian dengan kaum laki-laki, kematian karena peperangan yang meninggal kebanyakannya laki-laki. Kalau ada polis perempuan paling jadi tukang saman, tukang catat orang ada desain hijau. Kalau kejam-kejam ada, dan kejam-kejam itu laki-laki. Kalau ada perempuan kejam itu paling jalan seleng-seleng saja. Bagaimana kejam-kejam perut hamil? Tak boleh. Akhirnya yang mati kena bangunan, mati kena peperangan, mati kena demonstrasi, mati kena revolusi kaum laki-laki. Akhirnya kena kaum laki-laki ramai yang meninggal, tambah kembali laki-laki yang bergaduh kena merebutkan perempuan zina. Akhirnya ramai kena perempuan. Satu orang laki-laki berbanding 50 orang daripada wanita. Itu diantara jadi tanda-tanda hari kiamat. Saya tadi merasa terlambat betul dan datang sebab jadinya katanya program umur 8 datang ke 9 tahun punya belajar kita ambil ya. Macam orang jadi tak minat dengan agama. Betul. Ini asbab usahanya disiplinnya tak ada, adabnya tak ada. Ada saja sorbannya. Sorbannya buat jadi alim. Ayo, ini sorban. Saya tak pakai sorban sekarang. Saya bawa sikat. Saya rambut sikat. Bulu ke hilir. Tadi ada kameramen, atau ada pemain gusti, ada pemain tinju, atau juga ada manusia jahil orang kafir. Kita bagi jumpa, kita bagikan sorban, boleh jadi langsung alim ya? Tak boleh. Kalau untuk tampil, naik kendaraan, kita boleh pinjam, rumah kita boleh pinjam, baju kita boleh pinjam, kerja kita boleh pinjam. Tapi ilmu kita tidak boleh pinjam daripada ilmunya seseorang. Jadi kita sekarang belajar sebagaimana kita pakai jubah dulu, pakai sorban putih di kepala itu kita sesuaikan di ilmu kita, akhlak kita, perangai kita, perilaku kita dengan sorban yang kita letakkan di kepala. Sebab sorban yang kita letakkan di kepala itu pernah diletakkan dalam beberapa tahun abad yang lalu oleh penghulu manusia. Itu adalah Sayyidina Rasulullah SAW. Nabi kita pakai topi, Nabi kita pakai sorban, itu yang kita pakai. Tapi dalam waktu yang sama, keilmuan seseorang itu tidak diukur dengan sorban, dengan cerita. Tapi kalau antum tidak dapat pengalaman, kita paham dengan ceritanya. Pak Ji, nanti doa. Ngantuk. Maji bawa surat, Maji tak pandai baca. Jadi pada ketika itu tunggu orang yang boleh baca surat Maji tadi itu. Tak lama kemudian datang seorang Pakcik naik keledai. Tapi Pakcik tadi itu pakai sorban, pakai jubah, seperti pakaian yang dipakai sama santri-santri tahfiz.
dadak. Halo, Assalamualaikum. Pak Haji pun singgah. Ada apa Pak Haji? Kata Pak Haji, kalau minta tolong lah maklum. Aku ini dapat surat dari keadaan anakku, santri habis. Pak Ulun boleh bacakan ke suratku ini, surat anakku ini. Pak Ulun pun sebenarnya jahil juga, tak pandai baca. Jadi Pak Ulun tadi ambil surat, tapi dalam hati yang sama nak buat lagu mana? Pak Ulun pun tak pandai baca. Makciknya itu seketika Pak Ulun kataku tak pandai baca, mak itu nampak heran sungguh. Astagfirullahaladzim. Pakai sorban, pakai jubah, pakai seperti alim ulama, takkan tak pandai baca surat. Jadi karena makcik tadi itu nampak pelik sungguh, tengok maklum dengan sorban yang besar seperti kubah masjid, ternyata tak pandai membaca, maka Pak maklum tadi itu makcik tadi itu terasa heran sungguh. Makcik tadi tengok, kata makcik tadi itu nampak kelihatan sinis, maka dengan Pak Lum pun rasa geram. Pak Lum lepaskan sorban daripada kepala, Pak Lum letakkan sorban dari itu kepada kepala keledai. Keledai coba tolong bacakan surat maklum. Apa maksudnya? Paham tak itu cerita? Nah, mudah-mudahan ada betulnya nanti. Jadi maksudnya apa? Maksudnya yang walaupun sekarang keledai ada pakai sorban, dia bodoh. Jadi kita nak semacam itu. Kita nak lebih disiplin. Kita nak lebih tertib. Kita nak jadi acuan. Sehingga orang cemburu dengan kita. Pakaiannya rapi, penampilannya kemas, keilmuannya mantap, disiplin dan peradabannya juga tinggi dan mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua riwayat dari Imam Muslim. Qala man hamala alaina silana falaysa minna. Ini yang paling tahu tentang hadis ini adalah para alim ulama. Coba tengok di antara daripada perangai subhata daripada petugas imigrasi atau petugas keamanan oleh yang terang, justru mereka sering mencurigai dan berpandangan sinis kepada orang-orang yang berpakaian seperti kita, yang pakai celana, pakai jeans, pakai iprik, itu udah lewat begitu saja. Kadang-kadang saya sampai pada suatu saya tanggalkan semuanya, jam tangan, cincin, tasbih, bukan semuanya, dan tak ada bunyi sedikit. Oh, itu pun masih tegama lebih nak periksa. Kadang-kadang dia suruh angkat sorban, angkat kopiah, memangnya ada bom dari sini. Nah, begitu tuh. Ini juga suatu penindasan, suatu tekanan daripada pihak yang tertentu kepada orang-orang yang berpakaian sebagaimana kita. Memang itu ada teroris, tapi jangan lupa kalau yang namanya Al-Razi atau Imam Samudra atau itu dengan teroris Bali pada beberapa yang lalu, itu memang mereka biarkan di penjara dalam beberapa minggu, dalam beberapa bulan. Mereka tak bagi pisau, tak bagi gerek, akhirnya jangkutnya panjang. Setelah jangkutnya panjang, mereka tangkap gambar, letak suatu di kepala. Kenapa? Ini orang-orang berjangkut begini ini daripada kumpulan teroris. Begitu tuh jahatnya pihak yang tertentu agar pihak-pihak berkuasa berpandangan sinis kepada orang-orang yang memakai pakaian seperti antum. Yang pakai sebelah langsung keluar, dan yang pakai semacam antum, oh sentuh dulu, memangnya dia bawa apa? Yang paling tahu tentang memberontak itu haram, dosa besar, angkat senjata itu dosa besar, perkelahian itu adalah dosa besar, itu adalah ulama dengan pelajar-pelajarnya. Tapi pihak kerajaan yang ada di balik realiti itu, jadi kita diperlihatkan bahwa belajar agama berarti nanti ekstrim, berarti nanti jadi teroris, berarti nanti jadi kelompok. Tidak, justru yang tidak belajar agama, yang berkembang ambing dengan ilmu pengetahuan yang apa adanya, itu yang paling mudah diwarnai oleh teroris dunia atau oleh orang-orang yang justru mereka yang lebih mudah terperangkap. Tentang pakaian ini sama sekali tidak menunjukkan tentang keilmuan dan juga tentang ketakwaan.
kita keluar daripada masjid, terus kita berjumpa dengan satu ekor lembu atau dengan satu ekor kambing, kita lepaskan jubah kita pakaikan jubah kita kepada lembu, serta kita letakkan di kepalanya, kita berikan tasbih, kita letakkan tasbih di tanduknya. Lembu itu jadi alim, Pak? Tak boleh, tetap dia lembu lah. Jadi orang kadang-kadang beranggapan seperti itu. Jadi kalau berpakaian semacam kita lebih dicurigai berbanding dengan yang berpakaian ala Eropa dan Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita bersabda, barang siapa meneruskan senjata, angkat senjata kepada umatku, dia bukan daripada umatku. Nabi kita nafikan sebagai umat orang yang terbagi dalam aksi kekerasan. Yang angkat senjata untuk memerangi orang kafir, bukan untuk memerangi orang Islam. Angkat senjata kenapa? Demonstrasi sengaja tanpa napi dengan kerajaan, terus dia beraksi dengan kekerasan, kumpul sokongan, buat politik baru, parti baru. Setelah banyak pengikutnya, setelah ada militannya, setelah ada kematian, terus memberontak. Tapi kita katakan itu bukan umat. Siapa yang paling mengenal hakikat itu adalah ulama dan orang-orang yang belajar agama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketiga, dapat iman akan berasa kenikmatan kelezatan iman. Orang yang memiliki tiga kriteria, man radiya billahi rabba, yang ridha Allah sebagai sang pencipta, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai Rasul, sebagai utusan Allah Jalla wa'ala. Kalau kita ridho dengan Allah sebagai sang pencipta kita, yang maha pengasih dan yang maha penyayang, yang maha berkuasa atas segala-galanya, yang memberikan kita rezeki, hidayah, petunjuk, keimanan, ketenangan, makanannya, minumannya, udaranya, airnya, kesenangannya. Ada dalam berapa yang hidup di atas permukaan bumi, ada dalam berapa yang berada di bawah kolong langit, ada dalam berapa yang ada di dalam dasar-dasar laut. Itu semuanya ciptaan Allah Jalla wa'ala untuk manusia. Bagaimana kita tidak ridho dengan Allah sebagai sang pencipta? Minta maaf, di sini salah kita orang Hindu kan, tak ada Buddha, takkan yang disuruh yang berdiri. Arti yang bersilah, arti yang banyak tangannya. Tapi jangan cari pasal, ya, jangan cari masalah. Kalau Anda pergi ke toko mana saja, ada patung, kita sebut haram Mekah kamu, haram Madinah kamu, haram Jeddah, brengsek lo, kurang asam, ya senyap ya, tak kata apapun. Awak kita rutikan, tak pahamkan, pun biasanya. Kita cerita, kita caci maki juga biasanya. Kita balik batu, atau kita kencingkan dia, buka celana, pun juga biasanya. Itu banyak sebab. Dia yang menciptakan langit dan bumi, dia yang menciptakan manusia dan makhluk-makhluk lainnya, tidak. Lebih elok sembah kipas. Kenapa sembah kipas itu? Dia bagi manfaat daripada sembah patung. Betul. Sembah handphone, nih MP3 banyak manfaat. Sembah kereta, senang. Ramai yang belum punya kereta, sehingga karena kita ada kereta, kita harus menumpang-numpang. Terlambat kita datang. Kalau keretanya rusak, kita tak beri apa-apa. Kereta membantu kita ke sana dan kemari. Sembah handphone banyak manfaatnya. Nah itu. Jadi dia beda Allah sebagai sang pencipta, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai pesuruh Allah. Nih supaya kamu bagus, supaya kamu mulia, supaya kamu menjadi orang yang jujur, supaya kamu menjadi orang yang baik, supaya Anda menjadi manusia yang bermanfaat, supaya Anda mendapatkan kejayaan dunia dan akhirat. Itu agama Islam yang membimbing kita jadi macam itu. Kamu tidak boleh sepatu bukan punyanya kamu. Kamu tidak boleh pegang sebab itu bukan mahram. Kamu tidak boleh sentuh sebab itu bukan istri. Siapa yang madu tengok di depan orang barat bagaimana? Nari gelek. Ya,
jebol. Di Jakarta beberapa tahun yang lalu restoran Jepun meja makannya rompang bugil. Jadi mangkok, cawan, pinggan, makanan, nasi, kue letak atas dada perempuan. Siapa yang makan di situ? Ya orang kalau boleh makan, tapi itu sudah diharapkan oleh kerajaan Indonesia. Tapi itu ada, secara sembunyi-sembunyi masih ada. Di Kemawon ditutup dengan daun pisang, letak di situ mangkok gulai, keripap, donat, mie kari Bandung, yang ayam, sop meletup, itu diletakkan di situ. Kenapa sampai ada semacam itu? Karena manusia tidak beriman dan tidak percaya dengan Allah dan hukum agamanya. Kehidupan bisa jadi bercemarut, tembak, bunuh, tampar, total, sikos, sakiti, tidak urusan. Itu disebabkan karena kejahilan dan mereka yang rindu dan Allah sebagai sang pencipta nikmat Allah. Alhamdulillah tenang. Makanya 100% kasih hilang bilangan yang bunuh diri itu yang ramai di kalangan non-muslim. Negara yang paling maju yang antaranya Jepun ramai. Kalau pergi ke Jepun, kita cerita dari kawan-kawan, kalau naik taksi, pemandu taksi akan bagi leluasa kepada penumpang untuk buka tingkat untuk buka pintu. Takut kalau bunuh diri. Jepun kalau kecewa bunuh diri. Hai, untuk hai, hormat, tapi hatinya keras. Di antara daripada bangsa yang berhati keras itulah Jepun. Makanya Islam tidak berkembang pesat di sana berbanding dengan orang Cina. Hai, arigato. Arigato. Itu setiap tahun segitu. Di Jepun. Apartemen, hotel berkelas bintang 5 itu tuh kunci rapat. Takut kalau Jepun tadi tutup di hotel itu terus melompat bunuh diri. Peratusnya banyak. Kita orang Melayu duit yang ada, bengkrak, rugi, kena marah, masih boleh tidur. Di masjid bini beranak, di masjid tidur, mengorok lagi. Hati tenang. Jadi orang Islam pikirannya tenang. Dengar nih, pada suatu ketika jamaah tabligh sedang turut di Amerika. Salah satu daripada warga Amerika tengok jamaah tabligh sudah menyampaikan bayan hidayah. Ternyata yang duduk di depan yang menyampaikan bayan hidayah itu mengantuk, tidur. Yang menyampaikan bayan pang. Dianya ngomong. Jadi warga Amerika itu mulai betul. Wah, bagaimana? Itu gurunya berceramah dengan semangat, sementara dengan dia boleh tidur nyenyak. Sementara dengan aku warga Amerika, aku tak boleh tidur kecuali kalau aku minum khamar dulu. Setelah aku ambil sedikit ekstasi, aku juga heroin, kokain, minum arak, minum bir, obat tidur, baru boleh tidur. Sementara jamaah ini boleh tidur depan penceramah. Akhirnya warga Amerika tadi itu tak pikir panjang, masuk Islam. Kenapa? Karena keringet cepat tidur. Tak payah pakai obat-obatan, tak payah minum khamar, boleh tidur nyenyak. Aku kalau mau tidur, minum arak dulu, brandy, whisky, champagne dan sejenisnya, baru boleh tidur. Selepas dia masuk Islam, dia pun duduk dengan bayan. Dia juga duduk dengan bayan. Jadi itu guru menyampaikan dia apa dia mengulang. Hebat Islam itu hebat. Bagi orang cepat tidur. Agama-agama lain tak ada buat orang stres. Agama Islam bagi orang jadi tenang. Duduk di masjid, karena di masjid ini banyak rahmat, banyak maghfirah, banyak berkat. Hati kita tenang. Makanya ramai orang yang mengantuk di dalam masjid. Karena jemaah rahmat dan berkat banyak dan itu akhirnya badan kita sejuk, benih, tenang. Itu sudah dimulai dari itu.
ceritanya, tak saya dicari. Ada mudah kita ada. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tidak Allah bil amili khairan? Kamu tengok saja. Apabila Allah mengatakan dengan seorang pemimpin itu suatu kebajikan, jangan lahu wazira sidqin, Allah jadikan kepadanya seorang menteri pendamping teman yang jujur. Kalau dia lupa, dia ingatkan. Kalau dia ingat, dia bantu. Dan apabila Allah menghendaki kepada seseorang yang selain daripada itu, apabila Allah menghendaki kejahatan kepada raja, kepada sultan, kepada menteri, kepada gubernur, kepada ketua pengarah, maka Allah hantarkan kepadanya seseorang pendamping yang jahat, penipu, jujur dan khianat. Kalau dia lupa, dia tidak mengingatkannya. Dan kalau dia ingat, pembantu dan penolong itu tidak akan membantunya. Ini standar. Ukurannya macam mana? Kita jadi mudir, kita jadi ketua pengarah, kita jadi menteri keuangan, kita jadi sultan, jadi raja, kita jadi perdana menteri. Kalau Allah melakukan kebaikan kepada perdana menteri, maka pilih-pilih dia mengingkari yang menemani kebini-kebini itu Allah hantarkan di kalangan orang-orang yang baik. Kalau dengan Bapak Presiden tadi itu inginkan yang baik, mereka sokong. Kalau lengah ramai, mereka peringatkan dan mereka tegur. Tapi kalau Allah menghendaki kejahatan, keburukan kepada seorang pemimpin, Allah hantarkan pendamping jahat. Kalau orang jahat itu nak buat baik, mereka halang. Waktu Bapak Presiden, Bapak Perdana Menteri, tak payah pun. Sebab ini sama sekali tidak menguntungkan. Lebih kalau kita buat proyek tepi pantai, kelas telanjang, itu nanti kita akan mendapatkan sambutan daripada warga asing, akan berdatangan pelancong-pelancong daripada sekitar penjuru dunia untuk mereka main judi, untuk mereka main perempuan, untuk mereka main khamar di tempat kita. Kalau mereka datang, hotel-hotel kita lipat berarti penuh. Berarti kalau kita akan banyak pendapat dan peminatnya. Orang Islam tak nak keroki, orang Islam tidak ada pertolongan bebasnya. Ini mempunyai pendamping jahat. Jadi kalau pemimpin tadi itu nak buat baik sekalipun, disekat dan dihalang-halang oleh pendampingnya atau juga oleh penolongnya. Begitulah kita dengan ketua pengarah yang mempunyai jabatan dalam bidang apa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang keempat daripada kitab Sunan At-Tirmidzi. Ihtajjat al-jannatu wa naru. Keluar masuk. Ejaz dulu perut tahan sikilan. Saya pun tadi itu pada masanya ke sini perut rasa sakit. Makanya masuk anda dulu 1 jam atau setengah jam atau 15 menit. Tapi kenaikan janji ke-9 sudah mulai oke lah keluar juga. Jadi untuk tahanlah sebentar. Nanti dubur dulu jadi bermasalah betul. Dengar ini. Saya pernah di Mekah. Dia mudah-mudahan seperti hantu. Sementara waktu belum lagi keluar dari masjid sudah berkentut. Belum lagi keluar masjid sudah berkentut. Akhirnya kentut menjadi-jadi. Bulu. Kenapa? Karena kita tidak hormat dengan masjid. Kita tidak sopan dengan tempat yang mulia. Pernah pada suatu ketika seorang guru besar daripada Syria. Jadi saya itu tidak juga pergi, tapi keciuman bau kurang nyaman daripada jubah beliau. Mungkin kena jubah itu daripada bahan wol, kena keringat, kena peluh, kemudian keciuman bau yang tidak sedap. Baru saja saya katakan, bagaimana bau macam itu keciuman daripada jubah seorang guru. Bau itu berpindah pada jam tangan saya. Bau gosok jam tangan. Jadi hati-hati, tidak yang keluar masuk, jangan keluar masuk. Nanti kamu jadi ceret-ceret. Tahan mas, sudah tahan. Jangan keluar dulu. Subhanallah itu tapi kata keluar-keluar di depan dan kecil-kecil di belakang.
Oke. Oh, pasang surban. Pasang surban. Pasang. Tak apalah. Buah. Oh, ikut saya tadi saya buka surban, pakai surban. Oke. Pasang. Ihtajat al-jadal wal nar. Artinya berdebat neraka dengan surga. Surga beli neraka. Neraka beli surga. Beli. Jadi kata surga, saya yang masuk ke dalam makunnya orang-orang lemah dan juga orang miskin. Yang jadi penghuni aku kata surga menolongnya. Kata surga, saya nak buat lagu mana? Yang masuk jadi penghuni aku ini orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, yang tak ada pangkat, yang tak ada jawatan, tapi imannya matang, keyakinannya kuat, ibadahnya rajin. Orang-orang miskin yang jadi penghuni surga ini pihak-pihak kerajaan, pemerintah, korporat, orang-orang yang ada gelar tinggi, pangkat tinggi, tidak boleh berpandangan kritis kepada orang-orang miskin, sebab justru orang-orang miskin itu yang paling banyak menjadi penghuni surga. Kita kalau jumpa dengan korporat, hormat betul, dia betul, dia akan sedih, dia betul, tapi tak cakap selembut itu. Kalau itu cakap dengan pembantu rumah, atau juga dengan tukang bangunan, awalnya apa? Kalau tinggal lu macam-macam kata-kata yang dia cakap. Hanya cakap salah buat kerja sikitnya, gaji tak besar mana, setakat Rp1.000, bahkan Rp750 saja sebulan, tapi mulut majikan itu kotor, sangat kotor. Banyak macam ayat aja. Satu yang perlu kita tawarkan nanti pada hari kiamat, yang paling ramai menjadi penghuni surga di kalangan orang-orang miskin dan juga di kalangan orang-orang yang lemah ekonominya, tapi ibadahnya kuat. Saya dengar cerita dari kawan punya pembantu, terkejut saat ketika makan durian, terkejut saat ketika makan buah epal, terkejut saat ketika makan buah tamar. Sepanjang hidup tak pernah makan durian, tahu namanya durian tapi rasanya macam mana. Tapi puasa Senin Kamis, malam salat tahajud, majikan yang dilayang saban waktu tak pernah salat tahajud, tak boleh bangun tahajud. Itu ramai. Ada juga pembantu yang kurang asal, yang kurang galak juga ramai. Tapi kita masukkan di sini pembantu, pemandu, tukang, guru. Duduk bukan main musik. Sepatutnya lepas kata, nanti kalau duduk di pengajian, kaki jangan digoyang. Tengok nih. Nanti belajar dulu. Duduk. Tak begitu caranya belajar. Duduk. Kamu yang lagi masuk. Kamu. Jangan lagi terus. Jadi jangan sampai mentang-mentang dia miskin sehingga kita layan dengan cara kasar. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Otak anak begitu cakap dengan orang-orang bawah, tapi begitu dengan tulang bawah itu betapa datang berdiri, masya Allah, dan sini nama nasi goreng, nasi mandi, nasi kerabu, nasi dadar, minum apa? Minum Coca-Cola, teh tarik, tongkat tarik, tongkat sedaru makan, nasi lawan. Apa khayalannya?
Orang miskin datang. Douglas itu. Tak ada yang seperti itu. Jadi kadang-kadang modusnya semacam itu lebih mendingan jadi pramugari. Lebih elok jadi pramugara. Pramugari sama sekali tidak pernah membeda-bedakan penumpang dengan penumpang. Kecuali kalau yang bisnis kelas, itu cerita lain kan. Pak Along nih masuk pesawat kali pertama. Tengok kursi besar-besar di depan langsung duduk. Kata pramugari, Along coba nak tengok set Along di mana? Oh, Pak Along kena belakang. Haji kena belakang. Ini nomor 37 di belakang. Jadi kata Pak Along menjawab, saya kan masuk awal. Saya datang awal. Takkan orang yang datang masuk ke belakang. Saya kalau ke masjid datang awal itu saya saf pertama. Takkan saya terus duduk belakang macam itu. Awalnya pas datangnya. Pramugari dimarahi sama Pak Along. Sebab Pak pramugari suruh Pak Along itu pindah ke belakang karena urutan setnya 37 dua belakang. Sebab belakang kursinya kecil, depan kursinya lebar-lebar langsung selesai. Tapi macam mana pun yang sama ekonomi kelas, semuanya dilayar, senyumnya sama. Bang Ari dan Salut senior senyum juga. Ya yang walaupun tak pakai kodok, kaki terbuka, tapi hormat kepada semua orang. Kita tidak menyokong dia tak pakai kodok, tapi layanan yang sama rata, semuanya dia bagi makan. Ya kalau masalah, kalau kita kena bayar dulu, tak bayar, tak bagi makan, tak pesa. Ya walaupun kamu menteri, kalau kamu tak bayar, ya tak bayar. Itu cerita lain. Ini ceritanya sebelum ada nenek Asia. Jadi surga tadi itu, kata surga yang jadi penghuni-penghuni aku justru di kalangan orang-orang miskin, di kalangan orang-orang yang lemah. Jadi kata neraka, via tapi yang jadi penghuni aku, koprak-koprak, orang-orang kaya, orang-orang angkuh, sombong dan diktator. Via kata neraka bercakap, waqalatin naru, masuk aku ke dalam. Aku al-jabbarun, orang-orang yang kejam, pemimpin-pemimpin yang diktator. Pemimpin-pemimpin yang diktator, orang-orang sombong. Nah, kenapa Abi tegas macam itu? Sebab kita nak duduk macam mana orang-orang miskin. Tak nak kita duduk macam-macam mana orang sombong. Sombong duduk situ kehendak. Tengok nih, sombong duduk. Depan orang tua pun goyang, tapi dia ketua pengarah, dia goyang macam begitu. Dengan tidak ada rasa sopan dan segannya. Tak nak kita jadi generasi yang seperti itu. Kita ingin generasi yang penuh tawaduk, hormat dan patuh kepada orang tua. Hidup kita sopan santun. Kenapanya panjang, tidak berpulas tapi kalau tidak kecukupan waktu. Kesimpulannya, yang paling ramai menjadi penghuni-penghuni surga di kalangan orang-orang lemah dan miskin. Yang paling ramai menjadi penghuni-penghuni neraka justru di kalangan pemimpin-pemimpin yang diktator, kejam dan zalim. Al-jabbarun wal mutakabbirun. Jangan baca. Tangan ke sini, jalan hidung. Tengok orang itu begitu saja. Assalamualaikum, tak pandai menyahut salam. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum Tasri. Jawab Waalaikumsalam. Susahnya. Kalau menjawab Waalaikumsalam kepada driver, kepada pembantu pribadi, maka tan seringnya akan lenyap. Jadi tahan saja, seringnya hilang. Jadi Tuk Guru, pelajar Assalamualaikum. Tuk Guru tanya, sama pada jadinya. Tuk Guru juga ada sifat takut dan takut. Yang elok sifat tawadhu, berbanding, bersopan santun. Coba tengok orang sombong, duduk.
Tak kisah di kaki ini kena muka orang kah, jadi cermin kah, tak peduli. Nyaman kah kalau kaki saya? Syukur-syukur kalau kakinya bersih, polos, putih. Kalau kakinya di sini ada butir, ada kudes, ada kurap, ada panau, ada apa macam-macam penyakit. Jadi dalam hati taji lah. Apa tuh Sen? Kakiku jadi cermin kah? Jadi cermin kah aku kah? Nah, ya walaupun haji tak cakap, tapi terlintas dalam hati orang tuh kurang sopan. Makanya tuh disuruh seperti pelajar tuh tutup begini. Kalau kita Nabi kita tak pernah kelihatan kaki depan para sahabat. Makanya sahabat sayangkan baginda Nabi. Nah kita juga akan macam tuh akhlak Nabi kita ikuti. Perangai-perangai kita yang jelek dan yang kita itu kita usahakan untuk kita dan juga untuk kita buang. Kenapa? Sebab tadi dengan perjuangan surga dan neraka yang jadi penghuni surga orang-orang yang mampu, yang rendah diri, sopan santun, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak memiliki sumbangan kemewahan hidup, tapi bahagia betul, duitnya banyak, hartanya banyak, akhlaknya bagus, penampilannya bagus, korban dan tadinya betul-betul terasa seronok kita. Apalagi kalau kamu jadi cikgu kan, jadi ustaz kan, terus pergi ke sebuah jabatan, berjumpa di situ dengan timbalan Perdana Menteri. Mungkin pada saat ketika itu kalau sekarang Datuk Zahid Hamidi, atau juga berjumpa dengan Perdana Menteri siapa? Hah? Tidak tahu. Dengan Datuk Siang Neraka Najib. Bapaknya Datuk Najib satu lukis. Makanya kata saya dijumpa dengan makcik beliau. Pondok makcik itu makcik atau mak saudara kepada Datuk Do yang lebih tinggi itu. Cerita dengan Datuk Najib itu sepupu sekali satu foto. Jadi katakan Najib itu ya, wah ada 92 tahun sebut Najib kan pasti tidak ada negeri. Najib itu kalau dari ke Sulawesi, kalau datang ke Sulawesi, disambut dan dihormati. Masalah apa? Terlalu banyak orang-orang berbangsa-bangsa, jadi ada bugis yang bangsa daripada Sulawesi. Nah, jadi abang kita angkat ada, abang ada kereta tak? Belum lagi. Ada bini belum lagi, ada rumah belum lagi, ada duit belum lagi, tak ada kan? Terus abang datang ziarah Perdana Menteri ke tempat ke ofis dan Najib. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam abang, apa kabar? Pak Piti mana? Seronok tak? Seronok Pak. Seronok. Jadi kita mengaku pangkat kaki, duitnya banyak, hartanya luar biasa, tapi punya sifat Allah kalau datang ini seronok kita. Itu calon ahli surga nanti pada hari kiamat. Jangan yang woi. Awan apa? Jadi petugas immigration. Sini kenapa? Ada perlu apa? Berapa lama di sini? Ada tiket kereta? Tinggal lepas pos itu untuk ada yang satu hari saja gagal ya, berarti ada urusan keperluan saja datang. Jari tangan. Sudah. Kenapa macam Israel aja? Kasar kenapa? Tak ada apa-apa. Untung tahu kita kalau kita rebut. Indonesia sendiri. Hati-hati ya. Slik salah. Hati-hati. Tahu apalah yang bagus. Mana pun sejuk, seronok. Daripada dengan cara kasar tadi itu. Kalau terlalu dari itu kasar, orang tak nak naik pesawat. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan paham. Surga yang jadi penghuni surga orang-orang yang lembut, yang ramah, orang-orang miskin, orang-orang yang
senantiasa selalu rendah diri, hormat dan taklim kepada orang ramai, tapi kadang-kadang kemudian neraka yang angkuh, sombong, ego, ditegur, tak mau ditegur. Kalau memangnya siapa Pak? Tegur-tegur segala sultan berkerombol, memangnya ada apa? Kalau sudah aku disapa, awakku siapa? Kalau sudah ada sifat seperti itu, sulit untuk kita bersikap awak. Maka selepas surga dan neraka itu berdebat, Allah berfirman, anta hayanaku anta kimu bikin iman situ, aku membalas dendam kepada sesiapa yang aku kehendaki. Hai surga, engkau ini adalah rahmat dan kasih sayangku untuk aku merahmati sesiapa saja yang aku suka. Dari kitab Imam Nasai, di alam nasib zaman akan dimasakkan dengan manusia yang dulu dan lupa, mereka akan memakan faidah, beli handphone, rota, beli kereta, ruta, beli rumah kota, tapi kita digunakan faidah secara 100. Ada cara untuk kita mengatasi agar kita tidak kena faidah. Tapi kalau kita tidak tahu ilmunya, mau tidak mau kita akan terangkat. Kita beli daripada pemaju, dengan harga 300.000. Uang kita 20, berarti kita datang 280. Kita datang 280. Kalau datang berbelakang lah, duduk dari tidur lagi, duduklah. Jadi 280.000 itu akan dibayar diangsurkan selama 30 tahun. Maka pihak pemaju tadi itu akan uruskan untuk dapatkan pinjaman daripada bank. Bank keluarkan uang 280, cash dibayar 280, tapi dengan si pembeli akan mengangsur-angsurkannya, akan dibayar secara kredit, secara berangsur-angsur, secara bertahap selama 30 tahun yang pembayaran katakan saja 1.200. Yang nanti dengan total jumlahnya menjadi kepada 450.000 ATM. Yang selebihnya adalah riba. Cara yang betul macam mana? Cara yang betul kita perlu beritahukan kepada pihak bank. Aku nak beli rumah di taman mana? Aku nak beli kereta Lamborghini. Aku nak beli kereta Beza. Aku nak beli kereta Cinto. Aku nak beli kereta Jeep Hybrid. Bagi kau kita nak beli kereta apa? Maka pihak bank tadi pergi berjumpa kepada Bella, berjumpa kepada Proton. Dia tanyakan berapa kereta tadi itu. Ternyata kereta itu cash harganya 60.000. Selepas dia beli 60.000, dia jual kepada kita dengan harga sesuka hati dia. Karena kita bayar deposit hanya setakat 5.000, sedangkan 55.000 yang akan kita bayar selama 7 tahun, maka dia akan kira untungnya di situ. Itu oke, itu cara yang betul. Nah, kalau tidak terbabit pun memakan kaidah nanti kita bersabda ashabahu bil ghubab ini, dia akan kehidup, akan keciuman udaranya. Duit yang sampai kepada kita itu sebagainya daripada duit kaidah, daripada mencurian, daripada pelacuran, daripada dada, daripada risuah macam-macam. Tapi kita bersabda yang tak memakan riba dia akan kehirup dan akan keminum dengan udaranya. Hadis yang berikutnya, basyiril masyarakat di dalam kehidupan yang kiamat, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki, yang memandu di malam hari yang gelap gulita dengan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Maka bapak-bapak yang walaupun motor ini motor buruk, tapi boleh maju kemana? Ke masjid. Begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Jangan tak beros gigi pagi. Paham?
Waktu sekat subuh jangan tak beras gigi, jangan tak berkumur-kumur, jangan tak berkumur-kumur. Nanti kalau tak beras gigi, terus sembahyang subuh, saat yang samping menyamping kita tuh kesian, terganggu. Kita baca Fatihahnya berkali-kali. Jadi keciuman sama suku. Baunya. Kalau orang tuh memikirkan ya Allah, apa salahku ya Allah? Nak ke depan tak boleh sebab ada sah. Nak ke belakang juga tak boleh kerana juga ada sah. Jadi kalau azan berkumandang pun jangan lupa beras gigi. Maklum tadi itu masalah tak beras gigi, ambil wudu, naik bisikan cekcok, tapi tak pernah masuk. Hebat. Itu nanti akan dapat cahaya terang pada hari kiamat. Nanti kita bersabda, sampaikan berita gembira, seronoklah orang yang berjalan di malam hari yang gelap kita untuk melaksanakan sumpahnya dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Nak paham dengan bahasanya? Kalau pada posisi di rumah matikan lampu. Atau kalau pada malam-malam hari ini kita datang pada hari terakhir, hari-hari terakhir Husnul Khitam, Husnul Akhibah. Jadi suasana di malam hari gelap gulita. Kalau kita padamkan api, padamkan lampu, tidak ada cahaya, jangankan untuk kita menuju berjalan di sana kemari. Kalau kita bawa kereta, jangan kita nyalakan lampu kereta. Kita jalan di klik, tahu klik, tidak tahu. Tapi dari sini pun banyak hutan di sini. Banyak kawasan-kawasan yang gelap di sebelah klik. Kawasan sawah pun banyak yang gelap. Matikan lampu, elektrik tak ada, lampu kita matikan. Jalan cukup dengan pengajuan 150 saja dalam 1 jam. Dalam 5 menit saja kamu sudah berada di akhirat. Tak sampai 1 jam lagi. Itu karena tak ada cahaya. Jangankan untuk memandu kereta dalam suasana gelap. Nah, pastikan kasut kita yang mana satu pun kita tak boleh, kita tak keluar. Jadi kita pun dari keluar dari sini jalan. Karena masjid kita panjang nih, masjidnya luas panjang. Ya Allah, jalan. Suasana gelap. Oh, tangan beraba-raba. Takut kalau kena tembok. Takut kalau kena tempat jualan. Takut kalau kena tuh ada kawan nasti situ. Takut kalau masuk ke dalam shop. Nak lebih jelas, pejamkan mata berjalan sekarang. Ayo, pejamkan mata berjalan, tutup pintu masuk. Bolehkah kita sampai ke pintu masuk? Kan ada orang yang nampak jelek mata tapi buta. Nanti mata terbuka aja. Tapi macam mana boleh tak nampak? Itu masalah. Kesimpulannya kalau gelap kita tak boleh tahu, jangankan kita balik ke rumah untuk kita pastikan di mana kasut dan memakai kasut kita pun susah. Nah hari kiamat kita tak tahu kiamat itu macam mana, akhirat itu macam mana. Kalau di dunia pun kita boleh sesat, macam mana kalau di akhirat nanti? Tapi dengan pancaran cahaya yang terang, Masya Allah, Qadarullah, bernuasa kita untuk kesadaran dan kembali. Rajin-rajin ke masjid. Di pagi hari ini untuk mendengarkan sembahyang subuh dalam suasana gelap gulita. Rasulullah bersabda, 10 menit malam yang nama alil haji hajatullah wa seseorang yang tidak terhalang daripada melaksanakan haji keperluan yang zahir, keperluan yang jelas, atau kejadian orang pemimpin yang soleh, atau dikenakan kena penyakit yang menghalang, kemudian dia meninggal dunia sedangkan dia belum lagi melaksanakan ibadah haji, maka keluarlah kepadanya mati Yahudi atau mati Nasrani. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik
berkarya, artinya kita berkarya melantunkan karya pada kita memperkenalkan seruan Allah dengan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Tahu haji, tahu umrah, tahu di mana? Di Mekah. Mana ada haji? Mana ada haji di Kiki? Sembahyang boleh di Kiki, tapi haji tidak boleh di Kiki. Haji pergi ke Mekah, umrah kita kena pergi ke Mekah. Nah, jadi nanti kita bersadar, duitnya berambah, jasmaninya sehat, leluasannya luar biasa, keamanannya terjaga. Di samping kita dengan waktu yang memungkinkan, tapi ternyata orang kafir yang sepatutnya pergi haji ke Mekah, dia pergi haji ke Jepun. Bulan nanti dia pergi ke Amerika, dia di Amerika, di California, di New York, di mana? Yugoslavia, di mana? Tuh, di Cape Town, di mana? Hajinya ke mana? Ke Timur Tengah, tapi bukan ke Mekah Madinah. Tapi kita bersadar orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji, tidak ada halangan dan rintangan, tidak ada sebarang problem, kemudian meninggal dunia, maka terpulanglah kepada dia anak laki Yahudi atau Nasrani. Maksud daripada baginda kafir akan menjadi orang kafir, orang yang mampu dengan leluasannya, dengan dirinya, kesehatannya, keamanannya, kejahteraannya, tapi tidak melaksanakan ibadah haji untuk melengkapi dan menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama al-khamra wa samanaha. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan arak dengan duitnya. Maksudnya hasil penjualan arak yang tidak halal diambil. Haram meminum arak, menjual belikan yang juga hukumnya halal. Allah mengharamkan bangkai, menjual belikan yang juga hukumnya halal. Allah haramkan khinzir, menjual belikan yang juga hukumnya halal. Satu, khamar. Kedua, bangkai. Yang ketiga, khinzir. Coba nanti kita di kampung ada biawak, biawak haji. Mungkin biawak itu tercemar dengan air yang kurang bersih atau bagaimana mati biawaknya. Maka sangat biawak yang buaya mati. Wah, jadi posisi. Ini kalau buaya ini kita tarik, kita kerak-kerak, kita potong-potong sekilo daging buaya, mungkin harga dalam 30-an ringgit. Itu berada. Tidak boleh daripada dalam 300 kilo. 300 kilo kali 30 ringgit banyak minyak. Dan kita jual saja kepada orang Hindu, kepada orang Cina, kepada orang Dayak, kepada orang asing. Sebab kita makan apa saja, manusia atau pedagang tidak makan. Kita jual. Nah, sebagaimana kita tidak boleh memakan bangkai, menerima atau menjual belinya pun juga tidak boleh. Duit daripada penjualan arak hukumnya haram. Duit daripada penjualan bangkai dan daging juga hukumnya haram. Dulu-dulu kita di Mesir Selanjung hampir seketika dengan perang Galuh setelah jatuh kepada pemerintahan hijau. Pada itu dia memimpin dirinya bercadang nak menternak babi. Kenapa? Sebab kita tidak dijual. Babinya nanti dijual kepada non-muslim. Tidak boleh. Bagaimana boleh berencana dan boleh terjadi semacam itu? Kasih bagus sebabnya. Mungkin karena tidak teliti dan tidak berwaspada dan tidak berhati-hati tentang ketetapan hukum. Pada Rasulullah SAW kita telah menetapkan al-khasmaini, dua orang yang berperkara di persidangan. Itu jangan bodoh. Itu jam yang di tangan Allah itu punyanya aku. Tak ada sini pelakon, tak ada syekh yang pelakon di sini. Tak ada tengok sampai sini. Sini nak bagi supaya kamu mencoba paham. Aku ditarik sampai ada syekh. Sebanyak pakai tengok sini. Jadi itu handphone awal itu punya aku tuh.
Mana bukti? Karena yang bawa kereta tadi juga bukan kereta dia, tapi kereta palungnya dia, kereta batak, kereta pak saudara dia. Yang kereta itu juga yang mengaku saudara kereta dia juga tidak ada bukti. Akhirnya keduanya dipanggil sama polis, masuk pada polis. Disiasat. Jadi kata yang satu tuh handphone yang kat tangan dia tuh Samsung itu punya aku. Kata satu punya aku. Aku punya. Awak apa? Begitu. Tarik keduanya bawa ke balai polisi. Maka ketika kedua-duanya disiasat, siapa yang betul, siapa yang salah kita masih belum pasti. Maka kedua orang yang terdakwa itu harus duduk di tempat yang sama. Tengok kes yang berlaku. Yang didakwa timbalan Perdana Menteri sudah masuk lokal. Yang mendakwa bebas kesan tidak boleh begitu. Itu perjalanan sidang. Perdana Menteri ini banyak, timbalan menteri pun juga banyak. Jadi aku jangan bikin macam-macam. Wah, ini masih tidak ada. Mungkin juga. Jadi kita orang yang tertutup itu tidak masuk dalam penjara. Yang menuduh senang-senangnya saja. Padahal belum tentu terbukti tuduhan tersebut pada orang yang dituduh. Jadi kalau kita nak menghakimi santri wajar, satu dituduh mencuri, yang satu dituduh punya barang. Duduk kedudukannya. Bagi peluang untuk bercakap sebebas-bebasnya. Oke. Baca nih. Pada masa saya tidur, dia masuk diri saya, dia akan handphone saya. Kamu ada bukti? Saya ada bukti. Tapi dia yang masuk ke bilik saya pada itu, dia lah pencurinya. Dan handphone mengatakan dia. Oke, bagaimana menurut kamu? Bohong. Handphonenya ayah saya yang belikan. Saya kalian balik kampung ayah belikan saya handphone. Samsung Galaxy 7. Gimana Galaxy 7 mana? Sekarang pulau kota satu mengingatkan. Hah? Kenapa itu? Kenapa tuh? Kalau memang penumpang bawa akan macam mana gitu? Matikan. Hah? Matikan. Tahu lah. Semua ya. Penumpang itu kan ada juga yang sama tak pernah matikan handphone dalam pesawat. Kan handphone satu kecil kan, tak ada apa-apa kan. Jadi kalau ya cukup membahayakan orang. Tapi kadang-kadang benar, belum tentu ada sesuatu, bukan dikatakan dengan reaksi itu. Tapi kita punya membuat kita jadi was-was, kita jadi ketakutan. Kata peramukan tentang bentuk pelampung, dan bentuk pelampung ada dua masyarakat. Tidak digunakan kita di dalam keadaan darurat ada kecemasan. Jangan digunakan kepada korban. Dan kalau kita mendarat dalam keadaan darurat, maka itu juga arahan anak kapal supaya kita keluar dengan selamat. Dia nanti awal tidak dari rumah. Tak paham. Jadi nanti kita berpesan, tapi bagaimana kita meninggal menyoal siasat kepada dua orang yang bertengkar, karena kedua-duanya itu kita sama ratakan kasih, baiklah kasih sama ratakan mereka kepada wajahmu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Kabar. Abang apa kabar? Abang juga apa kabar? Abang nak minum apa? Abang juga minum apa? Yang itu duduk atas kursi, yang itu duduk atas kursi. Yang itu kita bagi kopi, juga kita bagi kopi. Yang ini kita senyum, juga kita senyum. Ini kepada orang yang bersidang, kepada orang yang ada dosa. Tak boleh. Apa kabar? Betul, apa kabar? Tak boleh. Itu tidak boleh jadi kami seperti itu cara berpikirnya. Samakan dengan saja muka wajahmu dan pada tempat duduknya kata layaklah sehingga orang yang mulia itu tidak rakus dan tidak mengharapkan kezalimanmu, dan sehingga juga dengan orang yang lemah tidak berputus asa daripada kebijakan dan juga daripada keadilan. Inilah dalam hadis yang terakhir, itu hadis yang ke-10 daripada kita sahih ini juga dengan hadis ini. Mari para umat di Nabi kita bersabda, sesungguhnya aku tidak meninggalkan
bahaya kepada kaum laki-laki itu daripada kaum perempuan. Oh, perempuan itu bahaya. Jadi jangan sisan dengan perempuan, jangan berbisnis-bisan dengan perempuan. Kita boleh tertangkap iman kita kuat. Allahu Akbar. Masuk SMS tulisannya salam saya terusnya saya tapi pikir lagi bukan salah saja ada senyum bebas lagi senyumnya banyak titik-titik yang keluar itu maksudnya bukan senyum banyak itu sudah goncang ke hati kita sudah. Jadi kita cang tulisan tadi itu. Kalau nampak seperti tulisan itu cantik. Dari mana tahu? Jadi kita jawab, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Awak siapa? Katanya, tolong tersesat betul, teraniaya betul aku ini. Aku makan ingat kamu, aku minum ingat kamu, aku berjalan ingat kamu, aku tidur mimpi kamu. Oh ya tadi kita berjumpa. Kadang-kadang saya paham. Yang kata-kata kita. Hasil barang kita katakan yang kalau itu yang buat terjadi laki-laki kita, itu pun kita sudah baca. Nampak berlaku seperti perempuan, padahal dia laki-laki modal. Kita perempuan cukup biasa. Jadi laki-laki ini kadang-kadang bagi duit mana? Bagi jabatan mana? Dapat seorang perempuan yang walaupun itu wanita pelacur tapi pakai nikah. Senang saja pakai nikah, apa susahnya? Tuh wanita-wanita cantik kira untuk memperangkap orang untuk muka. Cantik. Mata-mata Allah. Makanya bicara-bicara kita utang. Tuh di UTM. Banyak situ daripada Iran. Syiahnya saja daripada tempatan dalam 1.300 orang. Ceritanya kira-kira 10 tahun yang lalu. Sekarang tak bagaimana keadaannya. Ibu dia di rumah hebat. Abang kaki jalannya. Abang umur berapa? Aku perkenalkan. Saya Hanifah Asdija Wajib. Umur saya 18 tahun. Sudah selesai bahan hadis dan sunnah Al-Quran. Apa? Sholat. Ada satu-satu. Dan saya ada Allah. Tahu saya juga ada Allah. Apa boleh tak ajak saya? Ya betul-betul tertekan dengan suara Allah. Pada saat abang hampir dengan Rabbani, saya sudah jadi tak kerututan. Jika saya lakukan langsung ya anak-anak itu dari mata abang boleh tak? Tapi minta maaf saya tak ada apa-apa sih, memang ada yang ada. Apa? Saya dekat dengan apa? Yang belum laki-laki itu perempuan. Tuh, itu dia. Banyak laki-laki atau belum masuk umur lagi. Nah, cukup sekali dulu nanti kita sambung surat kita berehat sampai ke 17. Yang namakan agak minum-minum berak-berak. Jangan keluar masuk. Jadi kita berehat sejenak.
sampai pada pukul 11 sholat kita sambung balik. Jadi persiapan sebelum zuhur tidak pukul 12 dengan kita